Halo, selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Special Report Anyus TV bersama saya, Fandi Asip. Pemirsa, siang ini warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu akan menggelar tablik akbar yang juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, termasuk juga Kiai Haji Abdullah Gimnasiar atau yang akrab disapa Agim. Seperti apa jalannya tablik akbar di sana? Kita langsung menuju ke lokasi acara, tepatnya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Nah, alhamdulillah. Silakan, beliaunya masuk dulu. Silakan AA. Silakan AA. AA kalau sudah masuk baru tenang deh saya. Alhamdulillah. Nah, AA. Alhamdulillah AA. Saya sedang cerita tentang sejarah nih, tentang Maulid Nabi sampai kepada masalah pedoman hidup kita ini umat Islam, hidup mulia, matinya mati syahid. Saya beri penawaran tadi seperti peristiwa di Jawa Timur, ada yang orang Islam umat kita nih setelah sholat isya sujud terus gak bangun-bangun. Ternyata apa? Ternyata meninggal. Saya tanya kepada ibu dan bapak, mau nggak mati kayak begini? Mau semua Ustaz. Mati mulia ini. Saya bandingkan, bagaimana kalau ada orang kaya, pengusaha atau penguasa yang mati di lokalisasi? Mau nggak? Nggak mau. Nah itulah contohnya mati sangit. Baunya nggak enak. Dibicarakan istri, anak, cucu, saudara, semuanya nggak ada yang bangga. Baterai dulu gitu. Tapi kalau mati syahid, termasuk mati membela agama Allah, itu masuk mati syahid. Alhamdulillah. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kembali ke peristiwa Maulid Nabi. Bismillah deh. Jadi pada masa itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan gubernur antara lain Abu Sa'id Mukbari resah. Saat itu umat Islam sedang diperangi, yaitu apa? Perang salib. Sementara orang Islam gak punya giroh, gak punya semangat berjuang. Maka kemudian beliau-beliau ini pemimpin yang soleh, alhamdulillah mencari terobosan. Gimana ya caranya membuat umat Islam ini bersemangat dan meraih kemenangan kembali? Maka saat itu ketemulah solusinya, terobosannya. Kita ini kan punya keteladanan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang paling mulia di antara semua hambanya yang lain. Itu panutan kita. Tapi sayangnya umat Islam ini kan kadang ingat, kadang lupa dengan beliau. Maka perlu ditingkatkan frekuensi untuk mengenal beliau. Maka kemudian diprakarsai, ayo umat Islam diperkenalkan kembali, disegarkan kembali ingatannya. Bagaimana tentang akhlak Rasulullah, bagaimana tentang kepribadian Rasulullah, bagaimana tentang semangat Rasulullah. Dan itu momennya adalah pas diambil momen Maulid Nabi. Alhamdulillah, apa yang terjadi? Setelah peringatan Maulid Nabi, umat Islam benar-benar bergerak, bangkit, mau berjuang. Yang hak itu hak, yang batin itu batin. Akhirnya apa? Menang dalam peperangan. Dan saat itulah umat Islam kemudian menikmati kemuliaan hidup di dalam Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau
nggak kita hidup kayak begitu? Lebih kenceng lagi nih. Mau nggak hidup kayak begitu? Beneran nih? Kalau bener, ayo mulai besok kita mulai kembali ke dalam Islam. Kita awali mata membuka. Yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak, beberapa tahun yang lalu, kurang lebih tepatnya 5 tahun yang lalu, ketika saya ke Turki, saya menyaksikan masjid-masjid di Istanbul maupun di Ankara, di Kapadocia dan di tempat-tempat lain. Masjid itu kalau subuh sepi, persis kayak di tanah air kita. Terus saya tanya kepada guide saya, ketika dia mempersilahkan kami sholat, saya tanya, ayo sholat yuk. Dia bilang apa? Ya silakan, saya jaga di luar. Kami nggak usah dijaga, ayo sholat aja. Ternyata pendek kata, ulur dengan mengulur, itulah caranya dia nggak sholat. Di antara peserta ini, rombongan ada yang mulai meragukan, ini muslim kagak? Kok nggak sholat? Terus saya tanya, namanya Ahmad. Saya tanya, Mat, kenapa kamu nggak sholat? Kamu kan laki, nggak ada kamu cuti bulanan seperti perempuan. Betul nggak Bu? Kalau perempuan yang punya cuti bulanan tuh, kalau masih muda. Dia bilang apa? Saya tanya, kamu Islam nggak sih? Terus dia jawab, saya Islam, saya Turki. Dia bilang, maksudmu saya tahu kalau kamu Turki, tapi kamu Islam bukan? Oh ya, saya Islam. Maksud saya Turki itu 95% Islam. Oh. Pertanyaannya, Mas, kenapa kamu tadi nggak sholat? Ya, saya Islamnya Islam begitu-begitu aja. Oh, itu jawabnya. Terus saya tanya, kamu sudah haji? Belum. Sambil ketawa. Kamu sudah umroh? Belum. Padahal umroh itu kalau dari Turki gampang banget. Dia bilang belum. Ternyata Pak, ya saya cuma Islam begini aja. Artinya apa? Singkat kata, Islamnya si Ahmad itu sekuler. Jadi dia